Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Vivo ya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai supaya memudahkan teman-teman untuk setting HP Vivo kalian, terutama untuk HP yang baru dibeli ya. Nah, jadi sehingga penggunaannya lebih mudah dan fleksibel. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Untuk setting yang pertama adalah saya biasanya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali ya. Jadi ketuk 2 kali untuk menyalakan ataupun mematikan layar, nggak perlu menggunakan tombol daya atau tombol power sehingga tombolnya menjadi lebih awet dan tahan lama. Nah, jadi untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian silahkan cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini kalian silahkan klik di bagian gerakan pintar. Lalu di sini pilih hidupkan atau matikan layar pintar. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya ketuk 2 kali untuk membangunkan. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian yang ini ketuk 2 kali untuk mematikan. Nah, kalian aktifkan juga. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, kita ketuk 2 kali di bagian layar kosong. Nah, maka layarnya akan terkunci ya. Kemudian kita ketuk 2 kali lagi, maka layarnya akan menyala tanpa perlu kalian menggunakan tombol daya atau tombol power. Oke, lanjut untuk fitur yang selanjutnya adalah mengubah tombol kembali ya teman-teman ya. Nah, jadi jika tombol kembalinya ada di kiri, maka saya akan ubah ke kanan karena lebih suka yang di kanan ya. Nah, kemudian teman-teman jika tidak suka pakai tombol navigasi, bisa juga langsung dihilangkan dengan mengaktifkan navigasi gestur. Oke, langsung saja kalian masuk ke bagian pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini kalian pilih di bagian sistem. Nah, kalian klik di bagian sistem, lalu pilih navigasi sistem. Nah, sekarang saya menggunakan navigasi 3 tombol. Untuk mengubah posisi tombol kembalinya, kalian bisa lihat di bagian bawah. Nah, kalian pilih, lalu selanjutnya jika kalian nggak mau pakai tombol navigasi, pilih navigasi gestur ya. Nah, jadi nggak akan ada lagi tombol navigasinya. Di sini terserah kalian aja, saya pilih yang navigasi 3 tombol. Nah, sekarang posisi tombol kembalinya sudah ada di kanan. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk HP yang baru dibeli itu memang waktu layarnya cenderung lebih singkat sekali ya. Nah, jadi kita bisa mengatur atau mengubah waktu layarnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi untuk cara mengaturnya kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini pilih di bagian yang namanya tampilan dan kecerahan. Lalu kalian pilih di bagian waktu tunggu layar. Nah, biasanya di sini itu waktunya sangat singkat sekali, yaitu 30 detik ya. Jadi kalian bisa ubah sesuaikan dengan kebutuhan kalian, misalnya 1 menit ataupun 2 menit ya. Nah, karena di sini untuk keperluan tutorial saya menggunakan yang 5 menit ya teman-teman ya. Jadi kalian silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan persentase baterai dan menampilkan kecepatan jaringan ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk kecepatan jaringan dan persentase baterainya itu belum muncul ya. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian silahkan cari di bagian yang namanya tampilan dan kecerahan. Lalu di sini pilih di bagian yang namanya bilas status. Nah, ini kalian bisa aktifkan tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata. Kemudian gaya dan persentase baterai di sini kalian aktifkan juga. Nah, saya pilih di sini persentase baterainya tampilkan di luar icon baterai ya. Di dalam icon baterai juga bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada beberapa model baterai, kalian bisa lihat tampilannya ada yang vertikal, horizontal dan lingkaran ya. Nah, untuk kecepatan jaringan waktu nyata ini harus terhubung ke internet ya teman-teman ya, baru muncul kecepatan jaringannya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak perlu atau yang tidak digunakan ya. Nah, jadi daripada membebankan ruang penyimpanan, teman-teman silahkan cari aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan atau tidak dibutuhkan ya. Nah, misalnya aplikasi ini, kita klik dan tahan, lalu pilih I di dalam lingkaran, lalu pilih uninstall, kemudian kalian klik OK, maka aplikasinya akan terhapus ya. Nah, jadi kalian silahkan ulangi cara ini di aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak kalian gunakan atau tidak dibutuhkan agar tidak membebankan RAM ataupun ruang penyimpanan HP Vivo kalian.
Oke teman-teman, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah perlindungan mata dan kecerahan adaptif ya. Nah, jadi agar mata kita lebih nyaman dalam melihat ponsel Vivo kita, itu teman-teman harus mengaktifkan perlindungan mata ya. Kemudian aktifkan juga kecerahan adaptif, jadi dia akan menyesuaikan dengan cahaya di sekitar HP kita ya. Apabila cahayanya sedang sangat terang di terik matahari, maka layarnya akan meningkatkan kecerahannya, begitu juga sebaliknya ya. Nah, jadi untuk mengaturnya kalian masuk ke pengaturan, kemudian silahkan klik di bagian tampilan dan kecerahan. Nah, di sini perlindungan mata kalian aktifkan, kemudian yang ini ada kecerahan adaptif bisa diaktifkan apabila belum aktif ya. Jadi dia akan otomatis mengatur kecerahan layar kita ya teman-teman ya, akan menyesuaikan dengan cahaya di sekitar kita. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah pengaturan tombol daya atau tombol power ya. Nah, jadi di sini jika kita klik dan tahan biasanya akan menampilkan Google Assistant seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengubahnya jika kalian ingin menampilkan opsi untuk mematikan daya ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman silahkan cari di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini pilih di bagian yang namanya tekan dan tahan tombol daya. Lalu di sini pilih tekan dan tahan tombol daya, kemudian kalian ubah ke aktifkan menu daya dan darurat ya. Nah, kalian klik di bagian yang ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian tombol daya, maka akan berubah ya, dari yang tadinya Google Assistant sekarang sudah muncul menu daya mati dan untuk merestart juga bisa. Oke, kemudian untuk setting yang terakhir adalah mengaktifkan kunci layar ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk keamanan HP kita harus mengaktifkan yang namanya kunci layar. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian silahkan cari yang namanya keamanan. Nah, yang ini kalian klik keamanan. Kemudian selanjutnya di sini kalian silahkan cari yang namanya kunci layar. Nah, setelah masuk di bagian kunci layar, kalian bisa pilih mau menggunakan kunci yang mana ya. Bisa ada beberapa pilihan seperti pola, pin, dan kata sandi kompleks. Nah, saya contohkan di sini menggunakan pola aja. Nah, kita buat. Kemudian kita klik berikutnya, kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini notifikasi layar kuncinya saya sarankan pilih yang ini, tampilkan konten sensitif hanya saat tidak terkunci. Kalau udah kita klik selesai. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layarnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah menggunakan pola. Oke, kurang lebih seperti itu. Apabila ada tambahan yang lain silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.